Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya, Namo Budaya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang berada dalam ruangan ini. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Surabaya nomor 1, Putat Gede, ikut mengucapkan bela sungkawa atau ikut berduka di kalangan umat Buddha. Ada ciri khas khusus di dalam karangan bunga yang dikirim ke keluarga, ada tulisan Anicca Wata Sankara. Anicca kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu perubahan ketidakkekalan. Ini membawa pesan bagi keluarga dan kita semua yang membacanya. Bagi kehidupan yang dijalani seseorang adalah tidak kekal adanya. Memang ada beberapa perubahan-perubahan ketidakkekalan dalam tubuh kita, dalam diri kita yang disadari, namun tidak banyak yang tidak kita sadari. Tahu-tahu anak kecil sudah langsung besar, kita tidak mengamati perubahannya. Tahu-tahu ya, kemarin berkumpul berguru, tahu-tahu meninggal. Itulah perubahan, baik perubahan yang bisa kita terima maupun yang tidak bisa kita terima. Perubahan yang tidak bisa kita terima, kalau perubahan itu menyedihkan, tentunya akan mendatangkan luka penderitaan bagi yang belum bisa menerimanya. Banyak kalangan umat sekalipun sudah belajar sekian puluh tahun Dhamma, ajaran Sang Buddha, sekian puluh tahun bolak-balik kitab suci, belajar tentang ajaran-ajaran Sang Buddha, banyak yang belum bisa menerima perubahan-perubahan itu, lebih-lebih perubahan itu perubahan dalam skala yang besar. Jangankan di umat awam, para bhikkhu pun juga demikian. Diceritakan ketika Sang Buddha berusia 80 tahun beliau wafat. Wafatnya Sang Buddha ini direspon oleh para bhikkhu, oleh murid-murid Sang Buddha dengan dua kelompok. Kelompok yang pertama tidak langsung bisa menerima. Karena tidak bisa langsung menerima, dia menderita sekali secara fisik maupun batin. Dia mengatakan terlalu cepat Sang Buddha wafat. Sang Buddha tidak boleh wafat, tidak boleh mati. Sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Sang Buddha harus tetap hidup. Dunia sangat membutuhkan kehadiran Sang Buddha. Karena merenung seperti itu, menyesali seperti itu, secara batin dan secara fisik mereka menderita. Ditetangkan ada yang berguling-guling di tanah, merespon menanggapi kematian Sang Buddha. Ini adalah kelompok bhikkhu yang belum mencapai kesucian. Kemudian kelompok yang kedua, begitu mendengar Sang Buddha wafat, para bhikkhu ini merenung. Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya tanpa kecuali. Kita bisa melihat orang-orang besar, orang-orang suci, para nabi dan para Buddha, itu juga akan mengalami kematian tanpa kecuali. Orang suci maupun tidak suci, orang besar maupun kecil juga akan mengalami kematian yang sama. Sudah sewajarnya segala sesuatu yang terdiri dari paduan unsur-unsur tubuh kita ini tidak kekal adanya. Kemudian dia menanggapi dengan penuh ketenangan, merelakan, mengikhlaskan kepergian Sang Buddha dengan penuh ketenangan dan keikhlasan. Para bhikkhu dari kelompok dua ini adalah bhikkhu yang telah mencapai kesucian. Saya yakin yang hadir di sini dan pada umumnya ketika menanggapi, merespon kematian dari saudara kita, dari famili kita adalah kelompok yang pertama, belum bisa langsung menerima. Kita bersikukuh dan berharap orang-orang yang kita cintai tidak boleh berpisah. Kita bersikukuh orang-orang yang kita cintai tidak boleh berpisah, bahkan untuk berpisah untuk selamanya. Kita kekeh untuk melekati. Namun saya berpesan kepada segenap umat Buddha dan khususnya keluarga, apabila tidak ingin larut dalam kesedihan karena memikirkan kepergian dari orang yang kita cintai yang telah meninggal, segeralah bisa menerima proses alami dan kudrati. Ditinggal kematian seorang suami, ditinggal kematian seorang ayah, bukan saja terjadi dalam keluarga Anda saat ini,
keluarga-keluarga yang lalu, saat ini maupun yang akan datang, satu persatu anggota keluarga kita akan meninggalkan karena kematian. Yakinlah, tidak perlu dicemaskan dan dikhawatirkan. Saya yakin semasa kehidupan beliau sebagai kepala rumah tangga telah mendedikasikan waktu dan kesempatannya untuk membesarkan putra-putrinya, untuk menghidupi keluarga. Sebagai anggota masyarakat dan sebagai anggota-anggota yang lain pun telah berkontribusi untuk kemajuan masyarakat. Kebaikan-kebaikan yang beliau kumpulkan itulah yang akan selalu menemani beliau di alam-alam berikutnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, banyak cara penghormatan di saat akhir bersama beliau saat ini. Yang pertama, kita membawakan doa dan parita. Kita belajar kitab suci. Di samping membaca parita, doa itu ditujukan untuk beliau, namun sebetulnya lebih banyak ditujukan kita yang hidup ini. Yang kita doakan siapa tahu sudah bahagia di alam surga, kita tidak tahu. Kita yang tidak terima inilah yang perlu bekal dhamma, pengetahuan dhamma, bahwa segala sesuatu yang terbentuk itu betul-betul tidak kekal adanya. Maka saat sudah pesan, berjuanglah dengan sungguh-sungguh untuk mencapai pembebasan. Semoga dengan kekuatan doa, dengan kekuatan kebajikan yang dikumpulkan beliau di tengah keluarga maupun dimanapun, segera mengantarkan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Dan apabila nanti ada ikatan masih kuat dengan keluarga ini, bisa lahir, bisa masuk lagi dalam keluarga ini sebagai cucu, sebagai cicit, maupun karma-karma yang lain yang akan mendukung kelangsungan dari buah kebajikan yang telah dilakukan semasa hidupnya. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang kau terang dan lapang, dan keluarga yang kau tinggalkan sepenuhnya merelakan, mengikhlaskan kepergianmu. Sadu, sadu, sadu.